Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Badan, tubuh, jasmani, dan rohani semuanya diberikan Allah kesehatan. Itulah sebabnya saya kemudian duduk di meja saya ini lagi untuk melanjutkan video-video saya yang belum selesai, yaitu membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Dengan visi dan misi memotivasi kawan-kawan yang sudah berusia dewasa yang belum pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dimanapun berada di dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusannya, dan apapun usaha yang dilakukan atau yang diperoleh saat ini, itu harus disyukuri kepada Tuhan. Dan salah satu bentuk wujud kesyukuran itu maka harus menaati perintah Allah dengan baik dan benar. Jauhi segala larangannya dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Jika mendapatkan rezeki, walaupun rezeki itu didapatkan sedikit, maka keluarkan hak orang lain di dalamnya. Jangan dimakan. Jadi belajar untuk taat kepada Allah itu tidak harus bagus dulu sholatnya, pintar dulu membaca Al-Qurannya, baru kemudian mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu tidak begitu mengaji itu. Amalkan ilmu Allah itu di mana kita mampu. Terus lakukan perjuangan itu setiap hari sampai kemudian kita mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang susah dicari. Banyak orang kaya itu yang tidak bisa tidur karena memikirkan mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, motornya yang di luar pagar takut digondol maling. Nah, akhirnya orang kaya itu tidak bisa tidur. Karena apa? Karena Allah belum memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Jadi tujuan orang itu belajar agama, membaca Al-Quran, supaya dia mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kita akan lanjutkan tema pelajaran di video ini, yaitu belajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Di video sebelumnya sudah di halaman 19 dan ini masuk halaman 20 dan halaman 21. Jadi nikmat mata yang kawan-kawan miliki itu ketika pagi sudah bisa melihat, nah itu harus cepat diwujudkan rasa syukur itu kepada Allah. Sholat subuh, habis itu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Halaka, halakata, fahalaka, qotala, kotalata, fakotala, hadama, hadamata, fahadama, soro'a, soro'ata. Jadi ini karena pendek-pendek, ini panjang, jadi harus cepat bacanya. Soro'ata, nggak boleh ada yang panjang yang tiga ini. Fasoro'a, doroba, dorobata, fadoroba, hadama, hajamata, fahajama, qawama, qawamata, faqwama, rozala, rozalata, farozala. Halaman 21. Di halaman 21 ini penyambungan 3 huruf. Najaha, najaha, najaha. Nah ini yang masih terpisah, ini yang sudah digabung tapi masih jarang, masih kelihatan huruf aslinya, dan ini yang sudah tidak kelihatan huruf aslinya.
Na-nya tidak kelihatan, ja-nya tidak kelihatan, yang kelihatan itu cuma H-nya doang. Jadi ini mulai memasuki metode pelajaran tingkat ribet. Nah, ini huruf-huruf ini dari nanti terpisah-pisah satu persatu, nanti akan mulai disatukan sampai ke kiro 6, sampai dia menjadi kecil-kecil seperti ini. Nah, itu. Ini contohnya di belakang. Oke, kita lanjut ke bawah. Ajala, sakhoro, lahada, fakoha, salah, fataha, la hama, nakoso, matoro, hadoro, ma'aha, famata, wa'afa, takhozza, ajala, salafa, abada, najasa, makoma, zaka'a, mata'a, banana, hamala, falaha, gholaba, syajaro, la akhoza, malakata, la asoba. Itu kita lanjutkan lagi ke halaman 22. Jadi belajar hidup itu, belajar agama di dalam hidup itu harus semangat. Sebab kita atau apa yang kita miliki itu semuanya Allah yang punya, nggak ada yang kita punya. Jadi kita tuh setiap hari itu harus belajar tunduk, taat, dan patuh kepada Allah sebagai pemberi apa yang kita butuhkan. Perhatikan terus panjang pendeknya. Oke. Mafazaha la asoba wala lana aqomaha na tanaza'a so'amaha. Salah lagi nih. To'amaha fahalaka laba'asa wattamasya faqotala malakata nasohaka la'akhoka zoharoha fasowaba laharoma lakomaro fatayata masakana lagodoba ya samada. Gitu. Jadi setiap hari biasakan membaca Al-Quran sebelum berangkat kerja, atau nanti baca lagi sepulang bekerja sebelum tidur. Berwudu, habis itu baca Quran, habis itu baru tidur. Jika hari itu adalah hari terakhir kita membaca Al-Quran, besok paginya meninggal dunia, berarti itu masuk ke dalam catatan Tuhan. Kita itu sudah melakukan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintahnya. Maka mati kita itu disebut mati yang mudah, mati yang enak, mati yang asik gitu. Tidak disiksa Tuhan matinya, tapi mati dalam keadaan baik. Kita mensucikan diri, berwudu, dan kemudian sholat, dan kemudian membaca Al-Quran, dan kemudian tidur. Oke kawan, selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Apapun pekerjaan yang kita lakukan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.